Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Ilallah SHMM. Dan yang saya hormati Rektor Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mahfudzoh Bapak Nur Amin MPD. Perkenalkan, nama saya Adinda Rusya Fitri dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan pada buku ini pada bab pertama, yaitu tentang iman. Iman dalam Al-Quran, iman dalam hadis, iman dalam qaul ulama. Yang pertama, iman dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang mana bahwa Allah mengatakan bahwa Allah itu dekat kepada kita. Jadi semisal ketika kita mendapat ujian dari Allah, mendapat musibah atau masalah, kita itu jangan merasa sendiri seperti itu. Kita harus lebih mendekatkan iman kita kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena Allah katakan dalam ayat ini Allah itu dekat, qarib. Jadi jangan merasa sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi pada ayat ini bahwa orang-orang yang beriman itu bukanlah orang-orang yang menghadap ke barat dan ke timur, tetapi orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, para malaikat, kitab, dan para nabi. Kemudian yang kedua ada iman dalam hadis yang berbunyi an Abi Amrin wakilah Abi Amrata Sufyana ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'ala anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Yang mana dalam hadis ini ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, dan Rasulullah pun menjawab qul amantu billahi tsumma istaqim. Orang yang beriman ialah orang yang beristiqomah. Kemudian iman dalam hadis yang kedua yaitu al-iman qaulun wa amalun yazidun wa yanqus. Jadi dalam hadis ini iman itu adalah perkataan dan amalan yang bisa bertambah dan berkurang. Jadi ada masa-masa di mana iman kita itu naik, iman kita itu turun. Semisal pada hari ini kita ngajinya bisa 5 lembar, kemudian hari berikutnya turun jadi 2 lembar, 1 lembar seperti itu. Jadi iman kita itu bisa naik dan turun. Selanjutnya iman dalam hadis yang ketiga yaitu wal hubbu fillah wal bughdu fillahi minal iman. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah itu sebagian dari iman. Semisal kita mencintai para ulama, para masyayikh, para habaib karena Allah,
itu adalah sebagian dari iman kita kepada Allah, karena dengan melihat para ulama, para habaib, para cucu-cucu Nabi itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Itu sebagian dari iman kita. Kemudian iman dalam qaul ulama yang pertama berbunyi al-imanu fil lughati tasdiqu bi qalbi wa fi syar'i al-i'tiqadu bi qalbi wal iqraru bil lisan wal af'ali bil amal, yang mana bahwa iman secara bahasa adalah membenarkan dalam hati, sedangkan iman secara istilah ialah keyakinan dalam hati yang kemudian diucapkan dalam lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Iman dalam qaul ulama yang kedua yaitu arkanul iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi rukun iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan yang keenam qada dan qadar. Kemudian iman dalam qaul ulama yang ketiga yaitu imanuna bisittatil arkani, imanuna billahi bistiqoni wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiratihi wal qadri khairihi kadza wa syarrihi ya rabbina huluwahi wa murrahi, yang mana bahwa dalam qaul ulama ini sama seperti yang sebelumnya, bahwa rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan qada dan qadar tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.